Datang ke pintu. Angkat tanganmu sekarang. Seorang remaja menelpon 911 untuk melaporkan pembobolan dan polisi menemukan pemandangan yang mengerikan dan berdarah. 26 PD beritahu mereka untuk mempercepat. Sepertinya ada kemungkinan luka tembak pada seorang perempuan atau laki-laki. Lalu, sebuah rencana jahat terungkap. Kami sudah bicara dengan semua orang itu dan kami sudah tahu tentang rencana ini. Oke. Dan mereka sudah mengorbankanmu? Kurang lebih begitu. Saya Anjanette Levy, dan ini adalah Crime Fix. Oscar Munoz dan istrinya Dina Munoz merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada bulan Desember 2025. Mereka tidak tahu bahwa setelah pulang dari perjalanan keluar kota, mereka akan dibunuh di tempat tidur mereka sendiri. Saat itu adalah waktu Natal. Seharusnya itu menjadi waktu yang bahagia bagi pasangan yang tinggal di Clovis, New Mexico. Kemudian, pada hari itu, putra Oscar Munoz yang berusia 19 tahun, Darren, dan temannya Julio Zamora didakwa atas pembunuhan. Saat itu, tanggal 15 Desember 2025. Sebelum pukul 5.00 pagi, ketika petugas polisi Clovis pergi ke rumah keluarga Munoz, Darren Munoz telah menelpon 911 dan melaporkan kemungkinan sedang terjadi pembobolan. Ketika petugas pertama tiba, dia menemukan pintu garasi terbuka. .26, tapi mereka naik menjadi 68 di pintu garasi. Tutup pintunya jika kamu di dalam. Bersuaralah. Awasi bagian belakang. Awasi bagian belakang. Ya. 26, ada unit yang tersedia? Saya dapat kode 68. Sepertinya ada seseorang di dalam. Tidak ada yang mengonfirmasi apakah mereka di dalam. Mereka melihat saya. Tutup pintunya. Kamu akan lihat saya meledak. Ada badut di tempat ini. Tapi saya di sini untuk menyelamatkanmu. Ayo cepat buka pintunya. 26, apakah polisi bisa memberikan perintah di dalam? Tidak ada yang merespons. 68, di pintu depan. Saya bertahan sampai unit lain tersedia. Datang ke pintu. Angkat tanganmu sekarang. Petugas Smith berteriak 2 kali lagi, lalu Darren Munoz muncul. Hello. Ada apa di sini? Maaf. Ada apa di sini? Kami baru saja mendapat telepon bahwa seseorang mencoba membobol sebuah rumah dan saya sedang memanggil-manggil. Saya bisa mendengar seseorang di dalam, tapi Anda tidak merespons saya. Kamu baru saja bangun. Apakah pintu depan dan pintu garasi rumahmu biasanya terbuka? Tidak. Oke. Apakah kamu satu-satunya orang di sini? Tidak, orang tuaku ada di sini. Orang tuamu ada di sini? Di mana mereka? Tidur. Mereka sedang tidur. Oke, kami baru saja mendapat telepon bahwa seseorang mencoba membobol sebuah rumah. Pintu depan, pintu garasi, dan pintu ini terbuka lebar. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apakah itu masuk akal? Saya tidak bermaksud Yes. menakut-nakuti Anda atau apapun. Saya mengerti. Saya mengerti. Apakah orang tuamu ada di kamar mereka? Oke. Mereka tidur di mana? Iya, mereka ada di tempat kamarku, di sana. Mereka ada di ujung lorong. Aku mengerti. 2680. Ini 49. Saya sudah berkomunikasi dengan para penghuni. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang tidur. Saya akan mencoba menghubungi pemilik rumah. Baiklah, ayo kita bicara dengan orang tuamu. Apakah kamu ingin membangunkannya dulu? Maksud saya, kalau mereka belum bangun, ya, saya ingin membangunkan mereka. Karena seperti yang saya bilang, kami mendapat panggilan tentang pembobolan yang sedang berlangsung. Kamu mau menunggu di sini? Saya rasa mereka tidak akan. Mereka memang tidak tidur. Kami itu... Oke. Ya, kalau kamu mau, pergi saja dan suruh dia bangun. Semuanya baik-baik saja? Tidak ada siapa-siapa lagi di sini yang perlu saya tahu, kan? Oke. 26 ke unit di belakang. Kamu bisa datang ke depan. 26 unit lainnya. Jika kamu merespons kode, kamu bisa lanjut dan kembali. 10-8. Semuanya terlihat baik-baik saja di sini saat ini. Charlie,
26 video. Siapa yang menelpon soal ini? Ada apa? 26 PD. Sini bro, ada genangan darah di sini. Tetap di luar. Di belakang. Di mana? Belakang. Belakang? Tetap di luar. 26 PD. Beritahu mereka untuk mempercepat. Sepertinya ada kemungkinan luka tembak pada seorang perempuan atau laki-laki. Adegan ini sangat mengerikan. Bantuan segera dibutuhkan untuk 2 korban tembak, ayah Darren yang berusia 58 tahun, Oscar, dan ibu tirinya, Dina. Halo, saya ke kiri. Sisir rumahnya. Silahkan keluar. Ayo kau dah. Kita akan buka. Aman? Siap. Aman. Siap. Dia memindahkan itu. What? Aman? Dia ada di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan apakah dia tertembak atau apa yang terjadi dengan kepalanya. Saya juga tidak. Siapa lagi yang tinggal di sini? Hanya kami saja. Hanya kamu, Frank? 3 orang. Kamu punya anggota keluarga? Di seberang jalan, paman dan bibiku. Paman dan bibimu tinggal di seberang jalan? Baiklah, tetap di luar dulu. Aku tidak mau kamu masuk lagi, oke? Kamu harus menenangkan pikiranmu. Sudah aman. Ikut aku. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Ya. Apakah kamu punya anggota keluarga? Di seberang jalan, paman dan bibiku. Paman dan bibimu tinggal di seberang jalan. Baiklah, tetap di luar dulu. Aku tidak mau kamu masuk lagi, oke? Aku akan membawamu ke mobil patroli. Ini demi keamanan untuk sekarang, oke? Ikut aku. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Hey yo! Tidak, di dalam, di kamar tidur. Masuk ke dalam, ke kanan. Kami sudah memeriksa, kami belum menemukan apa-apa. Baiklah, duduk saja, bro. Kita akan cari tahu apa yang terjadi, oke? Charlie, 26 PD, hanya kode 49. Kami telah menahan satu pria saat ini, hanya kode 49. Dia mengatakan bahwa dia sedang tidur selama semua ini terjadi. Saya tidak tahu center saya ada di mana. Pintu belakang sudah diamankan. Center saya ada di mana? Kamu tidak akan melakukannya kan? Saya tidak. Jadi keduanya punya genangan darah besar yang keluar dari sesuatu di dalam. Dia punya genangan darah yang keluar dari kepalanya. Yang perempuan punya darah yang keluar dari hidungnya mungkin. Saya pikir dia mengalami pendarahan agonal. Akhirnya, polisi membawa Darren Munoz ke kantor polisi. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Apa yang kalian lakukan kemarin? Mereka tidak di rumah, mereka sedang keluar kota. Dan aku pikir itu aku tidak tahu. Apa namanya? Silakan ke lantai 3. Terima kasih. Kamu mau kemana akhir pekan ini? Ya. Dan apakah kamu tinggal sendiri? Ya. Kapan mereka pergi?
3.30 pagi. Dan kemudian mereka kembali kemarin. Ya, jadi tidak hari ini. Minggu. Iya, jadi hari ini Senin. Jadi minggu malam itu harimu atau tidak? Itu di Trinity, tidak apa-apa. Habis. Dan semuanya, maksudku, apa kamu punya hubungan yang cukup baik dengan orang tuamu? Iya. Dan ibu tirimu, kamu juga cukup akur dengannya. Oke. Dan sepertinya kalian punya keluarga di seberang jalan. Iya, pamannya kataku pernah ke sana sekali. Di mana polisi berbicara dengan Darren sebentar. Mereka mendengarkan ceritanya tentang apa yang terjadi pagi itu, termasuk panggilan 911. Lalu Darren ditanya tentang senjata api. Gimana kau mengajak aku tidak? Ya, saat itu giliran kami untuk berhenti, untuk menghentikan para gadis. Aku tahu. Aku tahu maksudmu. Sesering apapun kami bicara dengannya, dia pernah bilang pada aku sebelumnya bahwa itu benar-benar urusan keluarga yang sebenarnya tidak ingin dia miliki. Tentu. Tapi kamu tidak tahu jenis apa. Apa kamu tahu apakah itu seperti senapan, AR, pistol? Aku suka yang seperti itu. Mas. Halo? Apa kamu tahu? Kelihatannya seperti apa? Aku pikir dia itu binatang. Apa kamu tahu apa? Kamu tahu apa itu kaliber dalam senjata? Tidak. Kamu suka senjata. Kamu takut menembak? Tidak. Jadi kalau kamu melakukannya, menurutmu mungkin. Darren bilang dia bukan orang yang suka senjata, belum pernah menembak. Tapi penyidik nantinya akan mengatakan mereka menemukan video, foto, dan pesan antara Darren dan temannya Julio Zamora, di mana mereka memegang dan membicarakan senjata api. Salah satu pesan itu berbunyi, aku punya AR Glock dan Ghost Glock. Lalu tertulis, tunggu sebentar, dan sebuah foto AR-15 serta senjata api ditampilkan. Pesan berikutnya menyatakan, yang di sebelah kanan, punyamu bersih? Aku yakin aku akan menghubungimu lagi, karena aku sedang mencoba membeli lebih banyak, bukan menukar. Lalu saatnya tiba untuk mengumpulkan beberapa bukti. Hey Darren, maaf, aku cuma bilang bolanya. Saya punya surat penggeledahan di sini untuk mengambil pakaianmu dan mengambil beberapa foto serta hal-hal lain darimu. Semuanya baik-baik saja. Kalau bisa, berdirilah dan menghadap ke dinding itu. Ya. Alasan untuk ini jelas. Dengan apa yang terjadi pagi ini, fakta bahwa kamu masuk ke dalam ruangan dan semuanya. Kita harus mengambil langkah-langkah ini untuk memproses semuanya, oke? Jadi saya akan mengambil foto kamu, saya akan memberitahu kamu, memberikan arahan tentang apa yang akan kita lakukan. Lalu saya akan mengambil sampel dari tanganmu. Saya akan mengambil sampel usap dari mulutmu, hal-hal seperti itu, oke? Ini adalah alat mengambil sampel DNA, oke? Hah? Ya, saya punya semacam baju pelindung yang bisa kamu pakai, oke? Baik, jadi kalau kamu bisa berdiri diam, saya akan mulai mengambil foto, oke? Petugas Sandoval terus memotret Darren Munoz, mendokumentasikan penampilannya hanya beberapa jam setelah seseorang menembak orang tuanya. Pakaiannya akan diambil sebagai barang bukti dan mungkin akan diuji di laboratorium forensik. Lalu dia ditinggalkan di ruang wawancara untuk duduk dengan pakaian putih karena pakaiannya telah diambil dan dia duduk di sana untuk beberapa saat. Detektif kemudian mewawancarai teman-teman perempuan dari Darren dan Julio. Pacar Darren mengungkapkan sebuah rencana. Dan kamu tidak ingat apa lagi yang dibicarakan? Selain Karen yang benar-benar ingin mereka disingkirkan, dan Julio menawarkan untuk melakukannya demi uang. Iya. Dan kamu tidak tahu berapa banyak? Tidak. Siapa dengan siapa? Seorang gadis. Untuk bantu kamu, semua orang juga di situ. Dan dia ada di truk putih itu. Dia bilang truk putih datang ke gudangmu. Dan di pihakmu hanya kamu dan Darren saja. Aku suka itu, maksudku. Gak bisa dengar, aku gak tahu apakah kamu bisa dengar aku. Oke. Apakah setelah itu kamu pernah mendengar mereka membicarakan hal itu? Apakah Darren mengatakan sesuatu selama akhir pekan? Bahwa dia akan melakukan sesuatu? Apakah kamu tahu? Apakah kamu mendengar sesuatu tentang sikap diamnya? Atau hal lain seperti itu? Atau informasi lain? Atau pembicaraan tentang senjata? Atau tidak sama sekali? Apakah?
Apakah kamu melihat Vincent atau Julio? Setelah itu, Joy, kami semua pergi keluar untuk makan, dan kemudian pacarnya Brittany dan Dayton. Dan kami semua pergi ke pohon Natal. Kristus dalam kasih kami ya. Minggu lalu, jadi semua apapun yang kalian bicarakan dan semuanya terjadi sebelum parade Natal. Oke, jadi aku pikir tuh 2 minggu yang lalu ada berisik. Ya, aku mendengarkan. Halo. Seorang wanita muda kedua memberikan lebih banyak informasi. Jadi, aku mendengar percakapan mereka. Apakah Darren yang bilang begitu? Kalau dia tidak menembak ayahnya, dia akan memotong rem truknya. Dan kemudian pada akhirnya dia akan terus menyetir. Menabrak sesuatu, kamu tahu, mati karena serangan jantung karena dia gemuk. Itu benar-benar yang dia katakan. Lalu dia bilang kalau dia bisa menyuruh Vincent masuk. Dan kemudian saat ayahnya tidur dan akan ada keheningan ya. Dan maksudku, aku cuma kayak seperti aku selalu menganggapnya sebagai lelucon karena seperti yang aku bilang, Darren selalu berkata-kata seperti itu, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dan dia juga tidak pernah benar-benar bersikap berbahaya kepada orang lain. Kau tahu maksudku? Dia selalu menjadi sosok yang sangat peduli padaku. Lalu polisi mengamankan teman Darren, Julio Zamora. Mereka membawanya ke dalam tahanan, dan dia juga ditempatkan di ruang wawancara. Kamu berhak berbicara dengan pengacara sebelum kami mengajukan pertanyaan apapun. Dan berhak didampingi pengacara itu di sini selama pemeriksaan. Jika kamu tidak mampu membayar pengacara, seorang pengacara akan diberikan kepadamu dengan biaya sedikit atau tanpa biaya jika kamu menginginkannya ya Pak. Jika kamu tidak ingin berbicara denganku atau penyidik Munoz, kamu bisa berhenti kapan saja di situ juga. Baik, apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku jelaskan kepadamu? Ya Pak, jika kamu bisa membubuhkan inisial di situ, ya di sana. Oke. Dan apakah kamu ingin berbicara dengan kami? Ya, Pak. Saya tidak melihat masalah dengan itu. Baiklah, ini dia Pak. Apakah Anda lulus dari sekolah menengah? Tidak Pak. Jadi, kamu kelas berapa sekarang? Saya putus sekolah dan saya mencoba untuk mendapatkan ijazah kesetaraan, tapi sebenarnya saya belum benar-benar berusaha. Saya sibuk dengan pekerjaan. Kamu kerja di mana? Saya kerja di bidang pertamanan. Saya dan ayah saya kerja di pertamanan dan semacamnya. Dan sekarang dia dapat lebih banyak pekerjaan. Tapi musimnya lagi sepi. Jadi ya sudah. Jadi, kelas terakhir yang kamu selesaikan apa? Kelas 3 SMA, aku keluar. Aku keluar. Jadi kamu menyelesaikan kelas 11? Ya, kelas 11. Baiklah, sekarang kalau kamu tidak keberatan, tolong tanda tangan di sini untuk saya. Di sini. Setelah itu selesai, Julio, apakah kamu tahu kenapa kamu di sini? Tidak juga. Sebelum mereka membawa saya ke sini, mereka bilang saya adalah tersangka suatu kejahatan. Oke. Itu saja yang mereka katakan pada saya. Dan mereka tidak memberitahu saya lebih banyak lagi. Dan saya tidak tahu jenis apa yang mereka bicarakan. Bicarakan saja. Mereka hanya memberitahu saya ukuran 5. Itu saja yang saya katakan. Baiklah, kamu belum melihat apapun di Facebook, Instagram? Tidak, saya tidak. Saya hanya di Instagram untuk mengirim pesan. Saya juga tidak pakai Snapchat untuk mengirim pesan. Saya tidak pakai Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Itu marketplace. Hanya sekedar melihat-lihat saja. Oke. Jadi, kamu kenal dengan Darren? Darren? Ya, dia salah satu teman dekatku. Kamu mau teman-temanmu tahu soal itu? Aku mengenalnya sekitar setahun. Mungkin setahun atau 1,5 tahun. Kamu punya di sini. Dan aku tahu, kamu tidak jujur padaku. Karena kami sudah melakukan banyak sekali. Banyak surat perintah penggeledahan. Kami sudah mewawancarai banyak orang. Dan kamu salah satu orang terakhir yang duduk di ruang wawancara ini. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk jujur kepada kami berdua. Dan ceritakan kepada kami kebenaran tentang kapan terakhir kali kamu melihat Darren. Kapan terakhir kali kamu berbicara dengannya. Dan seperti apa hubungan pertemanan kalian, oke? Baiklah, tolong jangan, oke? Jadi ada apa ini? Jadi terakhir kali saya melihat dia sebenarnya hari Minggu, yaitu kemarin. Oke, kemarin waktu dia pulang. Jam berapa? Sekitar jam 3.30, 3.40, jam 4, sekitar itu. Oke, jadi aku nggak terlalu bagus soal waktu. Dan setelah itu kami menjemput salah satu teman gue yang lain, Vincent, kami menjemput Vincent, ya itu benar. Kami pergi ke rumah salah satu teman yang lain. Pergi ke rumahnya. Aku dan dia sempat berdebat. Dia bilang aku bersikap bodoh. Tapi kami bicarakan baik-baik, kami selesaikan. Dan dia bilang terakhir kali aku ketemu dia adalah setelah dia menurunkanku,
yang sebenarnya sekitar jam 5, sekitar jam 5.30 atau 6, dia menurunkanku sekitar waktu itu. Setelah dia menurunkanku, aku santai di rumah. Lalu setelah itu, aku santai bareng cewek itu. Setelah kamu santai bareng cewek ini, apa yang kamu lakukan? Nggak ngapa-ngapain, cuma ketemu Mening sama kakakku di rumah. Jadi jam 1 kamu santai bareng cewek itu. Jam berapa dia pergi? Dia pergi sekitar jam 1:30. Lalu aku mengantarnya. Kamu mengantarnya? Ya Pak. Di mana kamu menurunkannya? Di rumahnya. Di mana rumahnya itu di sana. Aku nggak ingat nama jalannya, tapi itu di dekat Walker Oke. Dan setelah kamu mengantarnya, apa yang kamu lakukan? Aku kembali ke rumahku. Dan kemudian kamu tetap di sana selama sisa malam itu? Ya Pak. Dengan saudara laki-lakimu? Dengan saudara laki-laki saya dan ayah saya. Siapa saudara laki-lakimu? Saudara laki-lakimu adalah? Aku, dan aku berangkat sekitar seperti awal, sekitar jam 5 pagi, dan aku memberi ayahku beberapa donat dan susu, dan untukku sekantong keripik dan minuman. Dan dari mana kamu dapat donat dan susu itu juga? Di Mayberry dan Sycamore. Dan itu sekitar jam 5, sekitar jam 5.14, 5, sekitar situ, oke? Dan itu benar, atau kamu masih menyembunyikan sesuatu, karena aku pernah melihat itu sebelumnya. Dan saya masih pikir kamu menyembunyikan sesuatu, tidak Pak? Bagaimana dengan sekitar seminggu setengah yang lalu? Apakah kamu membeli amunisi dari Birds? Ya Pak, saya beli. Ya Bu, saya beli di luar. Tidak apa-apa, amunisi jenis apa yang kamu Beli. Saya beli peluru 9 mm. Kamu beli peluru 9 mm? Iya Pak, saya beli itu. Untuk seorang teman. Oke, teman yang mana? Ayahku. Maaf Ayah, tentang aku itu. sedang membicarakan itu. Tidak apa-apa. Jadi kamu beli. Yang mana dari mereka? Siapa? Seperti yang dia katakan padamu, kamu tahu. Kami sudah bicara dengan banyak orang, kamu tahu. Sampai titik ini. Aku harap kamu sadar kalau kami tahu jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Oke. Jadi kami tahu tentang globe tanpa nomor seri yang dimiliki Darren itu. Oke. Kalian pergi dan beli, ya kamu masuk dan beli amunisi 9 mm. Ya Bu, Benar begitu. ada banyak peluru 9 mm untuk pistolmu. Jadi siapa yang melakukannya? Dia ingin peluru 9 mm untuk pistolnya. Dan aku bilang, oke, tidak. Saya tidak melihat itu sebagai masalah besar karena saya bukan orang seperti itu. Saya tidak akan membelinya atau semacamnya. Apa yang sedang terjadi saat itu sehingga kalian ingin membeli amunisi 9 mm ini? Hanya untuk pergi menembak saja. Hanya pergi ke lapangan tembak, menembak. Pergi ke pedesaan dan menembak karena saya punya tante atau dia juga punya kenalan lain sepertinya. Oke. Dan kami pergi ke sana untuk menembak. Apakah kamu ingat pernah membicarakan tentang mendapatkan peredam suara? Dia pernah bicara ingin memasang peredam suara di senjatanya. Dia juga ingin mendapatkan laras yang bagus untuk senjatanya. Dan saya bilang itu terserah kamu, itu senjata miliknya. Kamu bisa mendeskripsikan senjatanya? Itu sudah dirakit. Itu sudah sepenuhnya dirakit. Dan bagian bawahnya berwarna hitam, dan bagian atasnya seperti kuning, terlihat kuning. Dan itu saja yang saya tahu. Itu punya laras yang berpilin. Dan apakah kalian pernah melakukan semacam pertukaran? Tidak, saya melakukan pertukaran dengan orang lain. Tapi kemudian kami menukarnya kembali dan saya mendapatkannya kembali. Para detektif tidak membuang waktu untuk mengkonfrontasi Julio Zamora dan dia langsung menyerah. Dan Oke. Kami sudah bicara dengan semua orang itu dan kami sudah tahu tentang rencana ini. Oke. Dan mereka sudah mengorbankan kurang lebih begitu. Jadi pada titik ini, maksudku dia membicarakan hal-hal seperti itu. Tapi hal seperti apa? Maksudku, ya seperti ingin melakukan macam-macam. Aku sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang itu. Tapi dia membicarakan tentang keinginannya untuk melakukan berbagai hal. Sejauh ini kami sudah tahu segalanya. Ya dan aku memang tidak terlalu tertarik dengan itu. Aku merasa itu ide yang buruk karena aku bukan tipe orang seperti itu. Ya, aku suka senjataku, tapi aku bukan tipe orang seperti itu. Dan kapan dia meminta kalian melakukannya? Dia meminta kami untuk membantunya. Yaitu membunuh seseorang. Saya bilang saya tidak akan melakukan itu karena saya sendiri bukan pembunuh. Saya tidak punya nyali untuk mendorong orang melakukan itu. Bunuh siapa? Bunuh orang tuanya aku rasa. Aku tidak tahu. Kalau tahu bro, langsung saja. Dia bilang ke kami kalau dia ingin kami membunuh orang tuanya. Aku bilang, aku nggak akan melakukan itu, karena itu bukan sesuatu yang akan kulakukan. Apa? Sejak kapan dia punya ide seperti itu? Dia punya ide itu sekitar 2 bulan yang lalu. Oke. Berapa yang dia tawarkan padamu untuk membunuh orang tuanya? Dia mencoba menawarkan uang kepada saya, tapi saya tidak bisa. Saya tidak ingat berapa banyak, tapi dia menawarkan sesuatu dan saya langsung menolaknya. Dia bilang sekitar $100, $1.000.
Beberapa ratus. Beberapa ratus dolar? Beberapa ratus ribu. Beberapa ratus ribu? Dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Saya tidak tahu. Itu sebabnya saya bilang tidak, karena dia memang punya pekerjaan. Dia saja mungkin hanya menghasilkan sekitar 800 setiap 2 minggu. Jadi saya bilang, saya tidak tahu. Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Bahkan untuk uang sebanyak itu, saya tidak akan melakukannya. Itu sama saja menyia-nyiakan hidup saya. Jadi dia memang mencoba membuat kesepakatan denganmu untuk membunuh orang tuanya. Ya, dia mencoba. Dan kamu menolak. Ya, Bu. Oke, tapi entah bagaimana orang tuanya tetap saja akhirnya meninggal. Orang tuanya sudah meninggal? Jangan, aku tahu. Aku janji, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak, jangan pura-pura bodoh di depan kami sekarang, oke? Aku tahu dia membicarakannya. Tapi aku tidak tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Iya, dan dia di sini dan dia bilang kamu adalah bagian dari itu. Jadi kami hanya ingin tahu kapan dia memintamu melakukan ini. Bagaimana dia memintamu melakukan ini? Dan apakah kamu hanya mengikuti saja atau dia yang mengatur semuanya? Maksudmu apa? Seperti mengikuti saja? Maksudnya, kalau aku mengikuti saja, pura-pura aku setuju saja. Maksudku, aku memang tidak banyak bicara soal itu. Maksudku, itu idenya dia, dan itu bukan ideku. Itu pilihannya dia. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa soal itu. Aku cuma mengabaikannya saja. Bagaimana dia bilang itu seharusnya terjadi? Dia mencoba bilang, seperti, rencananya kita masuk dengan membobol. Ya, salah satu dari kita membobol, dan semua hal-hal ini, hal-hal, dan hanya. Lakukan saja, lalu coba merampok barang-barang dan hal-hal seperti itu. Lalu membuatnya seolah-olah itu cuma kecelakaan. Kayak bilang, masuk ke sana, merampok barang-barang, masuk ke sana, tembak mereka. Lalu masuk ke kamarku, buat seolah-olah kamu yang lakukan ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Pintu garasi tadi terbuka. Oke. Dan apakah dia mengirimimu pesan supaya kamu masuk? Tidak, Bu. Dia hanya memberitahumu bahwa dia akan membiarkan pintu garasi terbuka. Dia benar-benar tidak memberitahuku apa-apa. Maksudku, dia sama sekali tidak memberitahuku kalau dia akan membiarkan pintu garasi terbuka. Jadi kamu langsung masuk saja? Itu lumayan bagus. Iya. Apakah dia tahu kapan kamu akan datang? Tidak, Bu. Tapi kamu melakukannya. Roger, terima kasih pada Aku kamera tidak untuk melakukannya. Aku melakukannya di garasi. Lalu, apa yang kamu lakukan? Sejujurnya, menurutku, aku seharusnya tidak melakukan apapun. Aku seharusnya langsung pergi saja. Aku mengerti. Aku di sana selama 10-15 menit. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi saat kamu di dalam sana? Maksudku, aku menodongkan pistol ke kepalaku sendiri, mempertimbangkannya, karena aku tidak ingin melakukan apapun. Aku takut. Ya, itu kotor. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah dia sudah bangun atau belum. Jadi, saat kamu berjalan menuju garasi, setiap kali kamu berjalan menuju garasi, kami mendengar kamu menyiapkannya, kurang lebih begitu. Dan apa kamu tahu harus kemana? Tidak, Bu. Jadi bagaimana kamu tahu jalannya? Saya melihat-lihat dan saya mendengar orang-orang. Saya mendengar mereka. Dan saya pikir, saya masih melihat-lihat sebentar. Dan setelah saya mendengar mereka, saya masuk ke sana dan saya berada di sana selama sekitar 10 menit. Tidak tahu harus berbuat apa. Saya mau lari dan membiarkannya begitu saja. Akhirnya kamu masuk juga. Iya, Bu. Dan aku merasa bersalah tentang itu. Dan aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin bunuh diri. Itulah yang kupikirkan. Apakah pistol yang ditemukan bersamamu di mobilmu itu pistol yang kamu gunakan? Iya, Pak. Apakah kamu sudah berbicara dengan Darren sejak saat itu? Tidak, Pak. Darren, dia ingin mendapatkan kembali senjata itu dan dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi, seperti apa rencananya setelah semuanya selesai? Seperti apa langkah selanjutnya? Saya tidak tahu langkah selanjutnya setelah semuanya selesai. Kemana kamu pergi setelah itu? Saya hanya lari. Kamu lari kemana? Aku tidak tahu. Aku lari cukup lama. Aku lupa aku lari kemana. Aku tiba-tiba blank. Bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Aku berjalan. Dari mana? Aku berjalan dari Hillcrest. Dan kamu ingin memberitahu kami? Darren, aku pikir Darren berbohong padaku. Karena Darren, dia juga bilang kalau dia juga bilang akan membunuhku kalau aku tidak melakukan apa-apa. Jadi kamu ketakutan? Iya, itu memang benar.
Aku takut karena aku tidak mau. Apa kamu sempat melihat dia pagi ini? Tidak, Tidak. Apakah kamu tahu dia menelpon 911? tidak, Apakah Vincent terlibat dalam hal ini selain menawarkan diri untuk melakukannya jika dia tidak melakukannya? sejauh yang saya tahu, tidak. Saya tahu dia ingin melakukannya sebelum orang lain. Itu saja yang saya tahu. Detektif juga memotret Julio untuk mendokumentasikan kemungkinan bukti. Darren Munoz didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, penghasutan untuk melakukan pembunuhan, dan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Temannya, Julio Zamora, menghadapi 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Keduanya telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Sidang Julio dijadwalkan pada bulan Juni 2027 dan sidang Darren dijadwalkan dimulai pada Januari 2027. Jadi, kami akan terus memantau ini dan memberitahu Anda apa yang terjadi. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.